Selamat datang di podcast Tidak Nyaman. Silahkan mendengarkan meski tidak nyaman. Ya, kembali lagi di podcast Tidak Nyaman. Podcast yang dibuat khusus sebagai wadah untuk menyalurkan pikiran-pikiran yang tidak nyaman di kepala. Jadi dibicarakan supaya jadi nyaman. Oke. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya, eh, teman sejak SMA ya. Sebenarnya SMP, satu SMP, tetapi waktu kita sering bergaul ketika sudah SMA dan kebetulan kuliah kita sama-sama sekota. Dan sekarang ini bersama saya sudah ada teman saya, Novan Bastian. Selamat, Halo, halo Novan. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang umumnya dibicarakan biasanya, apa kabar Mas Novan? Ya, basic ya pertanyaannya. Basic sekali, basic sekali. Alhamdulillah baik, sehat. Mas Ya, Tegar gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Ini sekarang itu zamannya di mana kita semua itu kembali ke basic, Wan. Karena Oh kalau gitu ya. kalau nggak tanya kabar, ada dua kemungkinan. Apa Eh, kemungkinannya? Satu lagi isoman, yang kedua sudah tidak ada. Bener-bener. Iya kan? Karena di pandemi Tapi kita pilih isoman aja ya, kan pilih masih muda nih. isoman. Paling tidak kalau isoman masih bisa nyambung lah telepon ini. Kalau makanya Iya, kan bener. kadang-kadang kan Masih saya bisa ngobrol malam masih ini. bisa ngobrol. Makanya kan kayak saya tanya kontak itu panggil-panggil dulu karena takutnya nanti WA-nya masih ada tapi tidak pernah ada update, jangan-jangan sudah meninggal. Karena saya COVID, saking cepatnya orang sampai kadang-kadang sudah dimakamkan kabarnya baru nyampe. Bener. Si Dan COVID ini bener-bener pandemi yang sangat apa ya, merubah banyak hal lah. merubah banyak hal, Baik kondisi sosial, ekonomi, ekonomi, apa ya, kesehatan. Bener. ya betul sekali. Dan inilah pertama ya Kak, saya jadi ingat ini Pan, apa? Ada guru kita yang sudah meninggal, Lahul Fatihah. Guru SMA ya? Iya, guru SMA. Ya, tapi Innalillahi wa inna sudah ilaihi raji'un. COVID sudah setahun lebih, sudah 1,5 tahun, mestinya kita kan belajar dari kondisi yang sudah kita alami sekarang kan ya Pan ya. Ya benar, Dan benar Mas. Soalnya si dan COVID ini kan gimana? memberikan banyak pelajaran ya bagi kita semua, gimana cara untuk apa menjaga kebersihan, kesehatan juga, memberikan pelajaran banyak hal lah di Kehidupan kita berbagai ya. bidang kehidupan kita. Dan tentu saja kita ini apa sudah bisa disebut ini ya, apa? Penyintas ya. Ya termasuk penyintas, pejuang lah, Masih pejuang di tengah berjuang di tengah masa pandemi. pandemi. Dan kehidupan kita kan harus tetap berjalan kan ya. Ya, Dan tentu life saja must go on. kita terus bekerja. Langsung ke topiknya Langsung ke topik bekerja. bridging. Aku mau berusaha bridging alus, ternyata langsung sambungkan, kita harus bekerja, 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 bekerja. Benar. Kan soalnya si pandemi ini kan juga tidak dapat mengubah apa ya kegiatan kita sehari-hari. Cuma bagaimana kita menyesuaikan pekerjaan kita, kegiatan sehari-hari ini dengan pandemi. Oh iya, Masuk kegiatan pekerjaan ini kan. iya tentu. Dan sudah setahun lebih, apakah WFH itu masih relevan di tempat Anda bekerja, Mas Sangat Novan? masih relevan. Sangat relevan. Sangat masih relevan. Terus, Gini ya soalnya kan WFH itu sebenarnya kan menurut saya
merubah kebiasaan, merubah budaya kerja juga kan. Iya, Yang sebelumnya harus hadir di kantor, mhm, harus ketemu secara fisik, sekarang bisa nih kita bekerja dari mana saja dan kapan saja. Tapi tetap, meskipun apa ya, dipisahkan dengan ruang dan waktu dalam koordinasi bekerja atau bekerja dari rumah ya istilahnya WFH itu, kita tetap nih harus jaga kesehatan, apa, jaga kondisi fisik juga karena kan sering juga nih mhm. WFH, rapat-rapat itu biasanya diselenggarakan, apa ya, secara beruntun, Oh, langsung maraton gitu kan ya? kadang langsung maraton, benar. Jadi itu kan kadang sering capek fisik ya. Iya, Soalnya kan kalau di pekerjaan yang biasanya dulu bertemu secara fisik, mhm. kemudian kita bisa dapat, apa ya, Sentuhan-sentuhan fisik, jalan ke sentuhan fisik, jalan ke tempat kerja, jalan ke tempat, apa, ruang rapat gitu kan, mhm, mhm. tubuh kita bergerak gitu. Iya, dan bisa Nah kader-kader. sekarang bener. Nah sekarang tuh kan harus diem di tempat, istilahnya sedentary lifestyle atau Waduh, gaya hidup yang pasif lah, katakanlah seperti itu kan. Jadi kalau nggak pinter-pinter sedentary jaga tubuh, sedentary. kalau Gokil nggak sih, bisa jaga tubuh dengan baik pasti juga kan kecapean juga dan itu juga nggak baik. Bener, bener sekali. gitu sih. Sedentary itu, gimana ya, kadang-kadang orang itu meremehkan sedentary, mentang-mentang tidak Ya, tidak terlihat berkeringat ya kan, ya, padahal kan kita tidak tahu ketika duduk itu ada lekuk-lekuk tubuh yang berkeringat berlebihan ya kan. di mana aja itu Mas? Bisa saja kan waktu duduk ada keringat di punggung ya kan, Oh iya benar. keringat di punggung itu kan bisa menimbulkan panu, mungkin bisa panu-panu yang berlebihan itu kan tiba-tiba buat karyawan-karyawan ketika masuk kerja kok kulitnya putih-putih. Oh ternyata panu ya itu. Ternyata panu, bukan karena putih karena tidak terkena sinar. Padahal kan tetap tetap setiap pagi pasti tetap caring ya kan, cari sinar Iya, matahari tetap kesehatan, tapi kok tetap putih ya karena panu. Duduk 8 jam, dikira mudah duduk 8 jam. benar. Dan selain, sedentary ya, itu apa ya, mungkin relevansinya itu ada beberapa bidang yang terasa, terasa di pandemi ini mungkin bekerjanya lebih, tetapi sama orang-orang tuh tetap ditekan, nggak diremehkan tapi ditekan terus untuk bekerja lebih keras, padahal dia sudah bekerja lebih keras, yaitu di bidang logistik ya. Iya, Nah, di mana ketika kan WFH ini sekarang kan benar. Karena kebutuhan sehari-hari bahkan konsumsi masyarakat sekarang itu kan nggak perlu harus ke tempat pusat perbelanjaan ya kan ya. betul. Bisa pesan di rumah lewat Nah online gitu kan. nah, Lewat apa marketplace-marketplace yang marketplace yang warna banyak oranye sekali, lah, warna hijau warna lah, ijo. kayak gitu kan. Bener. Jadi Tapi itu heeh, apa ya, kurir, jasa mhm, logistik itu kan pasti permintaan jasanya banyak. iya pasti meningkat ya, dan Mhm. dengan meningkatnya demand kan, tentu saja Bener Mas. makin banyak ini, usaha ini pasti tumbuh ya kan. Cuma saya tuh waktu Iya, awal itu tuh ya agak kasihan juga kan, maksudnya kan, para kurir ini kan mereka yang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang WFH ya kan. Tapi mhm, kadang-kadang orang yang WFH itu juga masih protes kok masih ada ojol yang berkeliaran. Nah itu, ini kan kadang-kadang paradoks ya. Dia iya, ndak mempertimbangkan orang-orang yang mempertaruhkan, nyawanya untuk supaya Anda bisa tenang WFH ya kan. mmm, Kalau misalkan gini Pan, misalkan di masa pandemi ini ya, seharusnya itu orang-orang daerah itu bisa memanfaatkan ini, apa, kondisi pandemi ini untuk, lebih gimana ya, mau mengajarkan ilmu santet.
Karena Gimana gini tuh hubungannya? karena gini, ilmu santet itu, daripada santet itu digunakan untuk mengirim paku, kawat, dan benda-benda ke dalam perut target ya, Iya, gimana kalau misalkan yang dikirim itu diganti dengan makanan? Jadi misalkan gini, Man, misal kamu pas WFH itu ya, ngecek iya, ngecek, "Oh ini kok pengen mie ayam ya, pengen mie ayam." Terus klik pesan ya kan. Nah, iya. dari warungnya itu langsung dikirim lewat santet, ada cahaya-cahaya berterbangan langsung masuk perut, wut, gitu tiba-tiba kenyang, wah wah mie ayam langsung masuk perut. Itu kan sangat Jadi praktis santetnya tuh sekali. iya, santetnya tuh bermanfaat ya berarti ya? Iya benar. Nggak Cuma nanti nggak nggak dibedakan nggak ini, ngerugiin. nggak merugikan dan cuma nanti dibedakan dari warna apinya. Kan kadang-kadang santet kan Gimana wujudnya tuh? kan bola-bola api kan biasanya. Kalau ceritanya orang-orang kan bola-bola api yang dikirim. Jadi kalau misalnya bola apinya itu warnanya, orange, oh ini si es food misalnya. Terus ini misalnya misalnya ini apinya warnanya ijo, oh ini anu G-food misalnya gitu. Jadi bedainnya antara santet makanan yang satu dengan makanan yang lain beda-beda Beda warna. warna, kode warna. Jadi jadi waktu malam ya ini jalanan tetap, bercahaya sinar nih, tapi cuma bukan sinar lampu motor tapi ya sinar bola api, Sinar santet. sinar santet. Iya kan, kalau misalnya bener ada ya, kenapa nggak dimanfaatkan seperti itu kan, ilmu yang bermanfaat ya kan? Iya. Mhm, kita pekerjakan hantu-hantu, jadi kalau kemarin pandemi yang dimanfaatkan sebagai tools itu pocong ya kan, ngerti nggak Pan beritanya itu Pan? Mhm. Pocong Yang yang mana tuh? pocong yang dipekerjakan untuk Oh, untuk menakut-nakuti nakut-nakutin warga. heeh, di perempatan pasar itu kan. Itu kan brengsek Pasar Pon. sudah lah mati masih dipekerjakan. Aduh aduh. Pocongnya kasihan tuh. Kasihan sekali kasihan apalagi kalau pocongnya itu ternyata udah meninggal sejak zaman kolonial gitu ya. Pas udah kolonial ternyata dia santai-santai di pandemi dipanggil lagi, suruh kerja lagi. Aduh aduh. Hid sudahlah hidup hidup sebagai ini apa, kerja paksa, mati pun kerja paksa. Kerja paksa nakut-nakutin orang. Nakut-nakuti. Cuma kalau ini Pan, di ketika Mhm. WFH itu apa ndak ini, ndak kangen sama teman-teman sekantor yang jadi jarang ketemu? Ya kangen sih, soalnya kan, awal-awalnya itu bener-bener stres kan. Iya, Udah diem di tempat, nggak bisa kemana-mana, harus mhm, isolasi di rumah kan. mhm. Meskipun, kamu sehat, kamu merasa bugar, kamu masih merasa masih muda dan percaya diri Iya, bakal nggak kena si Covid ini kan, tetap kan ya harus jaga diri, harus jaga orang-orang di sekitar dengan tetap berada di rumah. Nah kan mhm, pasti itu kan jauh dari teman-teman kantor juga. iya. Sebenarnya Awal-awal tuh mhm, pasti gimana? ada apa ya, ada dampak negatifnya lah. Contohnya? Nggak bisa ketemu, nggak bisa ketemu, terus komunikasi kan awal-awal juga nggak berjalan lancar kan kalau koordinasi di Iya apa, betul, heeh, ketika lewat WFH gitu internet ya? atau gitu kan. Heeh, Soalnya kan masih menyesuaikan penggunaan teknologi juga. Yang efektif itu yang mana sih, aplikasi mmm, apa sih gitu kan. ya masih Masih mencari-cari milih-milih ya lah, istilahnya ya? heeh, masih nyari-nyari. Bagaimana cara kita beradaptasi gitu ya. Mhm. Tapi Tapi kalau semakin heeh ke sini, heeh, semakin apa, efektif sih WiFi ini. karena sudah semakin terbiasa tentunya. Udah terbiasa, udah bisa pilih nih aplikasi yang cocok untuk koordinasi kerjaan gimana, Mmm, untuk mmm, apa, eee, menyesuaikan dengan kegiatan sehari-hari itu yang mana gitu. mmm. Tapi misale
Mhm, Dari kita kan sudah bisa membandingkan ya, bekerja sebelum mhm, pandemi dan selama pandemi gitu. mhm. Nah, kira-kira itu apa yang paling kamu rindukan, Pan? Sing paling mbok kangeni itu apa dari ketika bekerja di kantor itu? Ketika bekerja di kantor yang Heeh, paling aku kangenin, heeh. Apakah ada rekan kerja yang biasanya sering, berbagi afeksi, berbagi, ngobrolnya sih, ngobrolnya ya? heeh, ngobrolnya kan. Mhm, Ya maksudnya gini, meskipun dengan bantuan teknologi pun kan bisa mhm, komunikasi nih. mhm mhm, Ya kayak kita sekarang lah, maksudnya heeh. ngobrol di sini tuh kan cuma ngobrol sendiri meskipun kita saling bisa apa ya, Bisa nyambung gini respon kan? kayak gini ya, bisa nyambung kayak Heeh, gini lah. Tapi tuh apa, ketemu secara fisik, saling apa, berhadapan-hadapan itu nggak mhm. bisa ngilangin esensi dari komunikasi itu sendiri. Nah, iya betul. Nilai dari pertemuan itu kan. Waduh, nilai dari pertemuan nih, Iya, bahasane nilai pertemuan, itu nggak bisa gantiin kayak kayak gini. Bener. betul. Jadi ini ya istilahnya, eee, sekantor seruangan ada berapa orang Pan nek di tempatmu Pan? Seruangan kerjamu itu, 5 orang. berapa? Satu unit cuma ada 5 orang dan itu Heeh, temannya juga jadi intens banget antara satu orang dengan orang lain, karyawannya gitu. iya kan Beda berarti dengan beberapa unit yang lain, heeh, heeh, di kantor itu kan ada beberapa unit itu yang mhm personilnya banyak. mhm. Kalau personilnya banyak itu kan kadang, apa ya, Jadi nggak terlalu, ngegrup, yang akrab itu kan ngegrup, ya ndak? heeh, Ya kan? kalau satu unit, apa tuh namanya, cuma sedikit itu kan kadang, apa, sering kali ya, malah sering kali itu ngobrolnya lebih intens. Oh iya betul, betul. Karena ini Pan, saya punya pengalaman ini, barusan ini, sore ini. Mhm, Kan gimana gimana? di tempatku kan juga gitu, jadi seruangan itu ya cuma 4 orang gitu kan. Jadi kan memang kalau ngobrol-ngobrol kan enak kan, misalnya ada sing cerita soal anaknya ya kan, Mhm mhm, atau cerita soal apa, dan ini tadi karena kan, di tempat kerjaku kan juga ada yang masih menyusui kan, jadi kan selalu pumping, mhm, rutin pumping, mhm. ya di ruangan itu. Kenapa Pan kok ketawa Hah? Pan? Kamu ndak pernah ini toh Pan, seruangan sama orang yang sedang pumping tuh nggak pernah tuh kamu? Nggak pernah, soalnya cuma ibu-ibu satu dan ibu-ibunya udah sepuh itu, Oh. yang lainnya cowok. Oh. Lah, pumping-nya di ruangan itu, ah. Iya, betul sekali, di ruangan. Bahkan yang uniknya itu, teman kerjaku yang, dari bagian lain itu kalau pumping itu juga di sebelahku kan. Jadi masuk ke ruanganku terus gelar gelar tikar di sebelah mejaku terus pumping di situ. Nggak tahu apa yang dipikirkan itu. Nah tadi itu pumping ya kan. Nggak dianggap, Hah? Iya nggak dianggap bener-bener ya nggak dianggap ya aku. sesantai itulah. Dan kamu pasti tidak pernah mendengar suara mesin pumping seperti gimana kan? "Ngek ngek Nggak ngek pernah. ngek ngek." Ya itu bunyinya seperti itu, ngek ngek ngek, bayanginlah yang sedang pumping seperti itu. Nah nah lucunya itu kan, karena pumping kan tiba-tiba itu Mhm. ini, atasan itu nanyain, "Sebelahmu itu anu Gar, sebelahmu ada orang toh Gar?" "Nggak ada Pak." Mmm. "Emang kenapa?" "Lah itu kok ada suara-suara ya sebelahmu ya?" "Itu apa suara burung dara paling," gitu. Nah kan nggak tahu ya toh kan. Nah, terus tak bilang, tadi tuh sampai aku tuh mau Iya. nyeletuk kan, aku mau nyeletuk tapi bibirku tak rem banget, soalnya mau nyetuk tak rem. Tapi, temenku itu yang lagi pumping tuh bilang, "Ini Pak suaranya ini, mesin pompa saya." Oh terus bapakku kan agak malu gitu kan. Ya udah terus pergi, terus aku bilang, "Mbak, aku meh arep nyeletuk itu bukan suara burung dara Pak, suara payudara." Aduh. Aneh. Terus bapaknya merah tuh nggak tuh?
Ya iyalah, Malu nggak lu? ya agak malu-malu gimana, terus kan pergi ke toilet habis itu. Ya mungkin karena itu sesantai itulah. Ya itu kan pengalaman-pengalaman kalau yang bisa kita dapat kalau pas kita lagi bekerja ya kan. Kan kadang-kadang Heeh, kan ada misalnya orang kan nggak ada jenuhnya ya kan. Nah, seling-selingan ya mhm mhm, bercanda-bercanda seperti itu yang ketika pandemi itu tentu saja pasti berkurang kan seperti itu. heeh. Soalnya kan, apa ya, harus jaga jarak juga kan, harus membatasi personil juga di ruangan, Mhm. gitu. Aduh aduh. Tapi kamu masa ndak anu, ada pengalaman-pengalaman menarik apa ndak, Pan, ketika, sedang bekerja Apa ya, pengalaman menarik, selama kamu bekerja ini? apa sih, kalau pengalaman selama bekerja ya, meskipun sekarang udah pindah dari kantor tempat Mhm mhm. yang pertama kali aku bekerja Mhm dulu gitu mhm kan. mhm. Yang paling berkesan menurutku kan dulu pernah di sebuah kantor jasa profesional gitu, Mhm mhm. ngasih ngasih jasa, istilahnya jasa audit lah gitu. Jadi di sana tuh, Mhm. mmm, klien gitu, pindah-pindah lokasi di mana klien itu berada, Mhm. kemudian ketemu sama berbagai macam orang, karyawan. Itu sih yang apa ya, ngasih kenang-kenangan yang paling berharga, pengalaman yang paling berharga. Berbagai banyak, apa ya, tempat, Tempat baru. ilmu yang ya, tempat baru, ilmu yang beragam, apa, ngasih apa ya, ngasih keterlibatan di dalam masalah-masalah orang bisnis, kayak kayak gitu sih. Dan bisa ini ya, apa, eee, pendapatmu itu bener-bener dipertimbangkan ya. Ya benar kan, soalnya kan, dalam ilmu pemeriksaan itu kan pasti audit kan pasti ngasih, apa ya, ngasih masukan lah. Iya. Istilahnya ngasih rekomendasi kepada klien, baiknya kayak gini loh, gitu. Nah itu berharga banget itu, apalagi kan pas saat itu kan masih lulusan baru kan, fresh Mhm graduate, mhm. masih baru lulus dari kampus, kemudian kerja di, kantor akuntan lah istilahnya. Jadi ya ngasih, apa ya, ngasih pengalaman berharga lah Banyak ini memperluas bagi aku sendiri secara, pandangan eee, ya. personal, Mhm. heeh heeh, secara personal maupun ngasih ilmu yang berbentuk pengembangan karir profesionalnya juga. Wah, pengembangan karir. Tapi ngomong-ngomong soal pengembangan karir itu apakah gimana ya, buat para pencari kerja itu apakah perlu ditimbangkan ya, apa ya, jenjang karir dan kawan-kawan itu apakah juga pertimbangan sebagai untuk kita itu memilih pekerjaan? Menurutmu gimana? Pertimbangan memilih bekerja gitu ya, bekerja kantoran atau gimana? Enggak, maksudnya ketika kita memutuskan untuk bekerja di perusahaan tersebut, ya kan, seberapa penting Mhm, sih jenjang karir kita untuk menentukan bekerja di sana? eee, beda-beda ya, maksudnya menurutku gini, setiap setiap orang yang ingin bekerja di sebuah instansi, kemudian ingin menjadi seorang, apa ya, pekerja kantoran itu kan pasti Mhm tujuannya beda-beda. mhm Ada yang ingin ngejar karir, terus mhm. kemudian, pengen cari modal dulu, terus kemudian, bikin usaha sendiri gitu kan. Iya. Itu, kembali ke tujuannya setiap, menurutku sih gitu. Mmm. Kalau ingin, pengen ngejar karir, ya gitu, maksudnya harus dipertimbangkan benar, cari instansi yang bisa nunjang tujuanmu. Tapi kalau memang pengen
ya udah cari modal dulu buat usaha, ya nggak apa-apa sih, maksudnya tetap bertahan di satu tempat itu, kemudian belajar bagaimana sih proses bisnis, kemudian bagaimana ngebangun jejaring dan lain Mhm. sebagainya, sambil kumpulin modal kan buat usaha ke depannya. Sesuaikan Nah dengan niatmu. nah sip itu. Sesuaikan dengan niatmu. Mhm. Waduh, enek enek iki ne Pan, enek jargone Pan slogane, sesuaikan dengan niatmu. Nah iku rungokno ya, Hashtag rungokno hashtag. rungokno kowe-kowe sing ngurung nyambut gawe, ya. Barangkali Pan, enek sing ngrungokne podcast-ku Mmm. sik pengangguran, sik pengangguran, sik kuliah, lek kuliah sik mending sih, kayak pengangguran ora Iya. ndang-ndang golek nyambut gawe, panggah ning stadion mlayu muter-muter ya, padahal lek daftar angkatan umure wis kelewat. Sing bingung arep apa, aja panggah ning Mbah Kuwot ae. Sesuaikan dengan niatmu, tapi lek niatmu pancen pengen nganggur karo ngopi karo kendangan dengkul ya arep piye maneh ya toh, Pan? Iya, bener bener. Kayak gini, maksudnya, setiap orang kan pasti punya tujuan ya, tujuan yang ingin dicapai. Heeh Kayak ngobrol-ngobrol kayak gini kan pasti juga heeh, nambah, apa ya, nambah, oh ternyata, wawasan ya? caranya buat melakukan ini tuh caranya gini loh, gitu. Mhm, Jadi mungkin, eee, langkah pertama buat job cari-cari seeker tujuan itu job tanya, seeker, heeh, tanya ke diri sendiri. heeh, Kadang gini, antara kamu nyari pekerjaan sama yang nyari kamu itu kan heeh, kadang beda, apa ya, ndak match ya? beda, nggak match, harus matching kan. Heeh, Apa yang kamu cari, mhm, itu harus cocok dengan perusahaan yang ingin dicari. mhm, Perusahaan itu nyarinya, karyawan yang kayak gimana sih, gitu. mhm, Jadi itu kamu harus pinter-pinter tuh, ngebaca profil perusahaan, terus latar belakang perusahaan itu buka lowongan atau rekrutmen, kayak kayak gitu sih. mhm, Terus cobalah menyesuaikan dengan tujuanmu, sama karaktermu, sama latar belakangmu, kayak kayak gitu. oke, Disambung-sambungin lah istilahnya. mantep mantep. Awakmu wis cocok jadi motivator, Pan. Awakmu udah Untuk semaringin ya. desem, iya, bener. Anda adalah pembicara yang bagus dan motivator. Ya, Enggak sih, soalnya kan belajar dari pengalaman juga. mhm, Jangan dikira maksudnya meskipun saat ini udah alhamdulillah dapat kerjaan heeh kan, heeh, eee, dulunya tuh juga sulit gitu cari kerjaan. Pasti ada gagalnya, kemudian ada nyampe di tahapan pertengahan, kemudian gagal, mhm ada cuma nyampe di tes awal, kemudian gagal gitu. mhm Ya maksudnya kan naik turun gitu kan, pasti ada mhm, naiknya, ada gagalnya, heeh, kemudian ada suksesnya, ada gagalnya, kayak gitu kan. Nah, dari kegagalan itu kan pasti kita kayak, apa ya, belajar lah. Maksudnya, kok iso gagal ki opo oh ya, nah, ya betul, kan iso kok mengevaluasi ya Kak? ngobrol-ngobrol kaya kancane, heeh, Heeh, ngevaluasi diri, ngobrol karo teman-teman yang lainnya. mantap, Toh sekarang kan informasi kan nggak cuma lewat obrolan, maksudnya kan bisa ngebaca-ngebaca lewat grup media sosial, kayak kayak gitu kan pasti informasinya malah lebih terbuka lah dibandingkan zaman ayat dhewe. waduh, iya bener, zamane kene informasi susah, internet mahal internet mahal, Mahal kan dulu, heeh, mahal sekali, nggak kayak saiki. saiki. Mhm, Saking murahnya internet gitu, ya kan. mhm. Informasi lebih cepat masuk daripada klarifikasi, ya kan. Bener apa-apa saiki kan langsung ana informasi di-forward, Ah, iya langsung forward. ana informasi di-forward, kadang hoaks nggak disaring Ah, dhisik, iya iku apalagi brengsek kan iku. yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan kan pasti ada yang, Nah apa ya, nah, yang salah sasaran juga kan. iya Kadang, betul. apa, lowongan itu palsu, Nah betul, lowongan cuma palsu. mengandung penipuan, kayak kayak gitu kan. Ah, iya, Itu pasti patut diwaspadai. padahal di zaman internet susah ya kan, penipuan berkedok
berkedok lowongan pekerjaan ki wis akeh, ya kan. Apa Mhm. maneh saiki dengan semakin derasnya arus informasi itu penipuan pun juga semakin deras, ya kan. Nah, Mhm. dari situlah kemampuan kita Betul sebagai sekali. manusia diper di apa ya, dipertentangkan, apa bahasane, Men? Kemampuannya Di kita di apa nih, diuji. Dipertanyakan, Nah, diuji, bener diuji, lagi. dipertanyakan. Oke, cukup. Terima kasih banyak Mas Novan sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol-ngobrol apa saja Sama-sama, Mas. dari kita. Semoga, obrolan kita kali ini bisa bermanfaat dan Amin amin amin. ini pesan untuk saya ya, eee, Mhm. kok pesen sih aku ngomong apa sih Pan lah bingung aku. Intine ngene lah, Menyimpulkan kesimpulan ya. menyimpulkan atau gimana? Kesimpulan, Siap mung siap. jargone Mas Novan, sesuaikan dengan niatmu ya kan. Kalau beker kalau bekerja itu sesuaikan dengan niatmu, entah mau nyari rezeki, nyari meningkatkan karir, untuk sebagai, apa namanya, menambah ilmu, itu sesuaikan niatmu. Kalau nanti ternyata teman seruangan Jejaring, jejaring, siap kalau siap. ternyata teman seruanganmu itu ternyata ada yang, eee pamping di sebelahmu, iku ya rezekimu. Wabillahi taufik wal hidayah. Aduh penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Tegar. Oke. Anda sudah mendengarkan podcast Tidak Nyaman. Saya Sukmanan Tegar. Sampai jumpa pada episode Tidak Nyaman berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.